Oke. Yahoo. Halo semuanya. Kembali lagi nih bersama aku Ras 12 ya. Nah, jadi ya, pada video kali ini aku ingin membahas serta merekomendasikan beberapa anime romance dengan ending menikah atau happy endingnya itu berupa MC-nya yang menikah ya. Langsung saja, untuk rekomendasi anime romance yang pertama adalah anime yang berjudul Clannad. Nah, anime Clannad sendiri memiliki seorang MC yang bernama Okazaki Tomoya. Nah, Okazaki Tomoya sendiri, dia ini merupakan MC dengan tipe MC yang sederhana. Biasa aja, nggak ada yang istimewa di dalam diri Okazaki ya. Nah, si Okazaki juga menganggap dirinya kalau misalnya hidupnya ini adalah hal yang membosankan. Soalnya dia mengira kalau sesuatu yang dia lakukan itu nggak ada artinya untuk dunia. Atau ya, dia itu tidak berharga lah di dunia ini ya. Ya intinya itu dia bosan lah dengan kehidupannya yang gitu-gitu aja nggak ada perubahan sama sekali gitu. Soalnya masa lalu dia itu juga udah cukup kelam lah menurut aku ya. Nah, Okazaki yang menganggap dirinya bosan, ternyata dia juga memiliki seorang teman yang bernama Sunohara Yohei ya. Nah, di perjalanan si Okazaki ini ingin pergi ke sekolahnya, dia bertemu atau melihat seorang gadis yang cukup menarik. Soalnya si gadis ini dia itu berkata anpan. Nah, anpan sendiri itu merupakan salah satu makanan tradisional di Jepang lah kalau aku nggak salah ya. Nah, bisa kalian bayangkan ya, seorang Okazaki yang dimana menganggap dirinya itu nggak ada artinya di dunia ini, tapi dia bisa tertarik dengan hal yang sekecil ini ya, yang bisa dibilang hal sepele lah. Nah, gadis yang mengetahui atau berkata Anpan ini sendiri adalah seorang perempuan atau main heroine dari anime ini yang bernama Furukawa Nagisa ya. Nah, ketika pertemuan dari si Okazaki dengan Nagisa ini, mulailah di sana Okazaki kehidupannya itu sudah beralur gitu ya, atau ya memiliki sesuatu yang berbunga, atau memiliki sesuatu yang berubah lah dalam hidupnya ya. Karena sebab utamanya itu Okazaki ini tertarik dengan si Nagisa, bahkan dia sendiri yang menyamperi si Nagisa ini untuk berbicara ya. Nah, anime ini juga memiliki genre tambahan seperti drama, supernatural, dan juga school. Dan anime ini diadaptasi dari serial visual novel ya, dan diproduksi oleh studionya Kyoto Animation. Dan anime ini juga memiliki beberapa karakter utama lainnya, yaitu adalah Tomoya, Kyo, Fuko, lalu ada Kotomi, Yohei, Ryo, dan juga Akio, dan juga Sanae. Akio dan Sanae sendiri ini merupakan orang tua dari Furukawa Nagisa, sang main heroine pada anime ini ya. Nah, anime ini sendiri juga memiliki sequel lanjutannya yang berupa season yang keduanya yang berjudul Clannad After Story ya. Dan juga ada beberapa special episode dan juga OVA episodenya nih. Dan juga ada satu alternative version yang dimana merangkum dari kedua season animenya Clannad. Dan aku bisa bilang untuk versi movie-nya ini ya, itu agak berbeda lah dengan serial TV atau serial season animenya. Dan juga untuk grafisnya itu juga beda atau desain karakternya itu cukup beda lah dengan season animenya ya. Kalau aku sendiri lebih saranin nonton Clannad yang versi TV atau versi seasonnya ya, soalnya lebih lengkap atau lebih mengena gitu ya. Kalau di movie-nya itu ada beberapa adegan yang penting tapi di skip gitu lah ya. Nah, juga anime ini, kalau misalnya aku memberikan pendapat, anime ini adalah anime yang pandai membolak-balikkan perasaan penontonnya. Soalnya kadang ada cerita komedinya, cerita sedihnya, habis itu ada cerita dramanya lagi. Dan ada sedikit cerita supernatural yang bikin bingung lah dalam anime ini. Jadi anime ini merupakan anime romance yang gak datar-datar aja gitu. Ada semacam supernatural dramanya dan juga komedinya yang membantu anime ini diangkat ceritanya. Aku sendiri akan memberikan rating 9,8 untuk anime ini. Soalnya aku pernah nangis nonton anime ini, pernah ketawa, pernah cengengesan dan segala macam lah. Pokoknya segala macam perasaan, sedih, senang, marah, pokoknya anime ini ada semua gitu ya. Nah, lalu lanjut kepada serial anime yang kedua yang berjudul Tsukiga Kirei. Nah, jadi untuk anime Tsukiga Kirei sendiri ya, ini merupakan anime original yang diproduksi oleh studionya Phil dan memiliki genre tambahan yaitu school ya. Nah, MC pada anime ini sendiri adalah Akane dan juga Kotaro. Dan ada beberapa MC lainnya seperti Chinatsu, Takumi, Roman, habis itu ada Miu, Daisuke, Ayane, Aoi, Junko, dan lain-lainnya lah.
Nah, jadi ya anime ini ceritanya itu berfokus kepada Kotaro dan juga Akane, yang dimana mereka ini sama-sama baru masuk SMA. Nah, Kotaro sendiri itu memiliki seorang jati diri sebagai calon penulis. Soalnya Kotaro ini suka menulis novel atau cerita-cerita singkat atau cerita tentang kehidupannya lah gitu. Nah, lalu untuk Akane sendiri dia merupakan seorang anggota dari klub lari atau eskul lari lah. Nah, awalnya Akane dan juga si Kotaro ini merupakan orang asing yang nggak pernah berkenalan sama sekali. Tapi mereka ini sebenarnya itu satu kelas ya. Nah, kalau aku nggak salah ya, untuk pertemuan pertama mereka ini adalah ketika si Akane dan juga si Kotaro tidak sengaja bertemu di dalam ruang penyimpanan peralatan olahraga. Nah, si Akane sendiri ini dia itu tipe cewek atau tipe heroin yang cukup panik gitu ya. Soalnya dia kemana-mana selalu membawa mainan yang sebagai pereda stresnya gitu lah. Atau pereda, ya bisa dibilang pereda paniknya lah ya kan. Nah, mulai dari pertemuan mereka yang tidak sengaja itu, mulailah ada pertemuan-pertemuan lain yang membuat mereka ini semakin dekat gitu atau semakin mengenal satu sama lain. Dan akhirnya mereka berdua mulai pacaran. Nah, namun di dalam hubungan mereka yang sedang pacaran ini, ada beberapa masalah yang sulit diselesaikan oleh mereka berdua. Mulai dari perselisihan pendapat, habis itu ada mulai dari perselisihan kata dan juga segala macamnya lah. Pokoknya Akane dan juga si Kotaro ini merepresentasikan beberapa kisah reality dari kisah anak SMA gitu ya. Nah, kalau aku sendiri akan menganggap kalau misalnya anime Tsukigakure adalah anime romance dengan cerita yang paling nyata atau paling masuk akal jika dibawa ke dalam dunia nyata. Soalnya cerita mereka ini bisa terjadi di dalam dunia nyata gitu, nggak dibuat-buat ceritanya itu ya. Ya, lucunya ini proses mereka ini mungkin seperti ini. Mulai dari pertemuan yang tidak sengaja, habis itu ada mulai berkenalan, ganti nomor telepon, sering chatan, habis itu mulai dekat dan akhirnya pacaran. Lalu hubungan mereka mulai renggang, habis itu ya baik, renggang, baik, gitulah ceritanya. Dan kalau aku sendiri akan memberikan rating 8,9 untuk animenya Tsukigakure. Soalnya anime ini memang sebagus itu untuk cerita animenya ya. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu di mana letak ending nikahnya itu ada pada post credit scene ya. Pokoknya di situ ada semacam ending atau semacam gambar mereka sudah menikah dan juga mereka ini sampai mempunyai anak ya. Nah, lalu lanjut nih kepada serial anime yang ketiga adalah anime yang berjudul Bakuman. Nah, jadi intinya itu Bakuman ini merupakan cerita tentang seseorang murid yang menjadi komikus hanya untuk mengejar cinta sejatinya atau mendapatkan cinta ceweknya gitu atau cinta dari cewek yang dia suka. Nah, MC pada anime ini sendiri adalah Mashiro dan juga Takagi. Lalu untuk heroinnya itu adalah Miho dan juga Kaya ya. Jadi mereka berempat ini yaitu Mashiro, Takagi, Miho dan juga si Kaya ini merupakan teman sekelas. Nah, Akito yang tidak sengaja melihat buku milik Mashiro yang dimana ternyata buku tersebut berisi coretan gambar yang sangat bagus dari Mashiro ya. Nah, mulailah dari situ si Akito berpikir, apakah mungkin saatnya ini untuk bekerja sama atau menjadi seorang komikus? Soalnya Akito ini dia itu seperti seorang novelis atau seseorang yang pandai membuat cerita alur cerita gitulah. Sedangkan Mashiro dia adalah seseorang yang pandai menggambar. Nah, mulai dari sanalah si Akito mengajak Mashiro untuk bekerja sama menjadi komikus atau duo komikus. Jadi mereka ini bekerja sama. Nah, pada awalnya Mashiro ini menolak permintaan si Akito ya. Soalnya dia berpikir apa sih jadi komikus itu? Kayak buang-buang waktu gitu. Habis itu dia itu masih SMA kan. Nah, lalu mungkin karena si Akito ini yang pandai berbicara orangnya ya. Dia berkata kepada Mashiro kalau misalnya mereka berdua bisa menjadi komikus yang terkenal ya. Mungkin saja Miho nantinya akan melirik atau ya akan sukalah kepada si Mashiro ya. Nah, dan juga ternyata si Miho ini memiliki cita-cita sebagai seorang voice actor atau sebagai seorang seiyu ya. Nah, mulailah si Mashiro akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan si Akito untuk menjadi seorang komikus ya. Karena tujuan utama dari si Mashiro ini adalah membuat mangganya sepopuler mungkin dan mendapatkan sebuah adaptasi anime gitu ya. Soalnya nantinya si Mashiro ingin karakter yang ada pada animenya nanti buatan cerita komikusnya si Mashiro dan juga Akito. Si Miho bisa menjadi seiyu atau voice actor dari salah satu karakternya gitu.
Dan juga di sini Mashiro membuat tantangan atau membuat sebuah perjanjian kepada Miho. Kalau misalnya dia nantinya bisa menjadi seorang komikus terkenal dan komiknya itu diadaptasi menjadi anime, maka si Mashiro akan melamar atau akan menikahi si Miho ya. Wah, ini gentle banget nih cowok cuy. Asli dah. Ini cowok asli, gentle banget. Nah, lalu ya, genre tambahan dari anime ini adalah komedi, drama, dan juga otaku culture, dan juga shonen. Dan anime ini diproduksi oleh studionya GC Stuff dan diadaptasi dari serial manga ya. Nah, anime ini sendiri itu memiliki 3 season yang dimana ketiga seasonnya ini memiliki rating di atas angka 8 ya. Ya, pokoknya kalau aku sendiri akan memberikan rating 8,8 lah untuk anime ini. Soalnya memang ceritanya itu bagus. Dan juga ceritanya itu beda tentang seorang komikus yang mengejar cintanya gitu kan. Dan juga pada anime ini kita mendapatkan ilmu yang dimana cara atau proses dalam pembuatan manga. Mulai dari awal mula pembuatan manga, alat-alatnya, cara menggambarnya, habis itu teknik-tekniknya. Dan juga mulai dari pengkontrakan, habis itu bertemu editor, penseleksian, dan akhirnya dijadikan serialisasi atau mungkin langsung diadaptasi menjadi anime ya. Dan di sini juga yang uniknya ya, kita akan melihat Mashiro dan juga Akito yang dimana development karakternya itu bagus-bagus semua. Kadang mereka itu bertengkar, kadang juga mereka bisa baikan. Pokoknya mereka berdua ini sangat dewasa dalam menangani pertemanan mereka agar tidak hancur ya. Nah, lalu lanjut kepada serial anime yang keempat, yaitu adalah anime yang berjudul Gotobu no Hanayome. Nah, jadi untuk anime Gotobu no Hanayome ini memiliki MC yang bernama Futaro Uesugi ya. Nah, jadi Futaro Uesugi ini berasal dari keluarga yang sederhana, tapi keluarga sederhananya ini ke bawah gitu ya. Soalnya dia ini dalam masalah uang itu cukup kesulitan sampai dia belajar mati-matian untuk mendapatkan beasiswa di dalam sekolahnya ya atau di SMA-nya. Nah, di sini kan Futaro agar bisa mendapatkan uang jajan tambahan atau pemasukan tambahan, dia itu akhirnya menerima tawaran sebagai seorang guru les ya. Yang dimana ternyata gitu kan, dia ini adalah guru les dari teman sekelasnya. Nah, yang uniknya teman sekelasnya ini ternyata adalah kembar lima gitu ya. Yang dimana ceweknya itu adalah Miku, abis itu ada Yotsuba, abis itu ada yang namanya Ni, lalu ada Itsuki, ada Ichika, dan juga ada Nino ya. Jadi mereka ini kembar lima tapi cuma beda gaya rambut doang gitu. Nah, berbanding terbalik dengan si Uesugi yang kehidupannya sederhana, kembar lima ini kehidupannya itu bisa dibilang sangat mewah lah. Soalnya si kembar lima ini saja itu tinggal di sebuah apartemen yang sangat mewah. Bahkan si Uesugi saja dia itu sampai terkejut. Karena sebelumnya itu Uesugi pernah membuat sebuah bentrokan dengan beberapa cewek ini gitu kan. Apalagi terutama si Itsuki ini. Pokoknya dia itu udah adu mulut lah dengan si Itsuki ini waktu di sekolah sebelum si Futaro mengetahui akan menjadi guru les dari kembar lima ini gitu ya. Nah, lalu untuk genre dari anime ini adalah komedi, romance, harem, school, dan juga shonen ya. Dan diadaptasi dari serial manga dan diproduksi oleh studionya Tezuka Production ya. Dan by the way, untuk waifu aku pada anime Gotobu no Hanayome adalah Nino ya. Itu kalau misalnya dari desain karakter, tapi kalau dari segi story, aku akan waifunya itu adalah Yotsuba. Ya, pokoknya Nino sama Yotsuba ini berada di kelas yang sama lah dalam hati aku ya. Nah, dan juga untuk animenya Gotobu no Hanayome sendiri itu sudah memiliki 2 sequel. Pertama itu adalah Gotobu no Hanayome season yang kedua, yang dimana season keduanya ini sudah pindah studio dan diproduksi oleh studionya Biburi Animation. Kemudian lanjut lagi kepada animenya Gotobu no Hanayome Movie ya. Dan ini adalah penutup dari serial animenya Gotobu no Hanayome. Jadi endingnya itu terletak pada movie-nya inilah. Nah, pada anime ini nantinya kalian akan melihat Futaro yang sangat kesulitan untuk mengajari kembar lima ini. Soalnya kembar lima ini bisa dibilang otak mereka itu di bawah rata-rata ya. Jadi anggap aja nilai 100, tapi kalau misal dibagi 5 nilainya itu 20. Di otak mereka ini seperti 20-20 seorang lah gitu ya. Jadi kalau misalnya digabungkan barulah jadi 100 gitu ya.
Nah, dan juga yang uniknya, kembar lima ini memiliki beberapa hobi yang berbeda, habis itu passionnya berbeda, dan juga jenis stylenya berbeda, dan juga beberapa karakteristik atau sifatnya itu beda lah ya kan. Contohnya saja seperti si Yotsuba yang orangnya overactive atau bisa dibilang lincah banget, soalnya dia itu suka berolahraga ya. Lalu berbanding terbalik dengan si Miku yang orangnya pendiam atau bisa dibilang lemasan lah orangnya ya. Dan kalau aku sendiri akan memberikan rating anime Gotobo no Hanayome adalah sekitar 8,5 ya. Soalnya konsep dari anime ini sangat menarik menurut aku. Soalnya ada seorang guru les yang dimana akan mengajari kembar lima, tapi kembar limanya ini bodoh ya gitu kan. Atau kepintarannya di bawah rata-rata lah. Dan juga pada anime ini nantinya kalian akan melihat beberapa bentrokan pendapat antara Uesugi dengan kembar lima. Dan juga perkembangan dari kisah romantis antara Uesugi dan juga kembar lima ini. Pokoknya perasaan mereka ini mulai berkembang seiring Uesugi yang selalu bersama mereka ketika menjadi guru les, ambil luang, dan juga di saat di dalam sekolah ya. Lalu lanjut kepada anime yang terakhir yang akan aku rekomendasikan adalah anime yang berjudul 3D Kanojo Real Girl ya. Nah, jadi anime ini sendiri memiliki MC yang bernama Hikari. Lalu untuk heroinnya itu bernama Hiroha ya. Nah, Hikari sendiri ya, dia itu merupakan seorang MC yang dimana sangat-sangat otaku. Pokoknya dia itu tidak menganggap cewek 3D itu sebagai seseorang yang bisa menemani hidupnya atau sebagai pendamping hidupnya lah gitu kan. Pokoknya dia itu menganggap kalau misalnya gadis dua dimensi adalah yang terbaik, nomor satu gitu. Nah lalu hingga si MC ini bertemu dengan si heroin yang bernama Iroha ya. Nah, si Iroha sendiri ya, dia ini memiliki nama yang cukup buruk lah di sekolahnya. Anggap sebagai seorang cewek cabe-cabean atau seorang cewek yang sering sekali bergonta-ganti cowok ya. Makanya dia dianggap sebagai cewek genit di sekolahnya lah. Nah, bagaimana si MC bisa tertarik kepada nih cewek yang sudah memiliki nama buruk? Itu karena ada suatu kejadian yang membuat si MC bisa tertarik atau jatuh hati lah kepada si cewek ini. Dan dia langsung merubah pikirannya kalau misalnya sebenarnya 3D cewek itu atau cewek reality atau cewek real itu sebenarnya tidak buruk, bisa mendampingi hidupnya lah. Ya, kalau aku sendiri akan memberikan rating sekitar 7,8 untuk animenya 3D Kanojo. Nah, untuk anime 3D Kanojo sendiri ini memiliki dua season ya. Dan untuk season keduanya sendiri sudah menjadi ending untuk serial animenya 3D Kanojo. Sudah menjadi tahap akhir lah dari animenya 3D Kanojo ya. Nah, untuk genre dari anime ini adalah romance, cool, dan juga shoujo ya. Dan memiliki beberapa karakter tambahan seperti Yuto, Arisa, Mitsuya, Sumie, dan juga Mitsuru. Dan anime ini diproduksi oleh studionya Hoots Entertainment ya. Dan aku sendiri cukup suka dengan perawakan MC atau development si MC ini yang dimana dia mau menerima ceweknya apa adanya gitu. Ya, walau si MC ini tahu kalau misalnya ceweknya ini memiliki rumor yang buruk dan ternyata rumornya ini ada beberapa yang kenyataan sesuai dengan yang dibicarakan ya. Mungkin segini sajalah untuk rekomendasi anime romance dari aku dengan ending yang menikah ya. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian suka? Ya, mungkin bisa kalian tonton lah beberapa rekomendasi anime kali ini. Ya, jadi mungkin segini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.